Halo Sobat PPATK, jumpa lagi di Jumatan, Jumpa PPATK Pekanan. Bersama saya M. Natsir Konga. Sobat PPATK, lapangan kerja merupakan sesuatu yang diharapkan ya oleh usia produktif ya. Karena ketika tidak bekerja sama bekerja capeknya sama tuh Pak Firdaus. Pusingnya. Pusing kan? Lebih pusing. Nah, banyak hal yang sudah dilakukan oleh BP2MI ya, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang pekerjaannya tentu nanti Pak Firdaus Zazali akan sharing kepada kita Sobat PPATK. Pak Firdaus Zazali ini sekarang menjadi Kepala Pusat Pengembangan SDM BP2MI yang sebelumnya menjadi inspektorat ya di BP2MI selama 8 tahun ya, Pak Firdaus. Iya, hampir. Kalau di sini Pak, di SDM udah berapa lama Pak? Kalau di PPSDM ya 2 tahun lah, 2 tahun. Dua Iya pas tahun, 2 ya? tahun lah, September ya, pas 2 tahun. Pertumbuhan pekerja Indonesia yang bisa bekerja di luar negeri itu dari tahun ke tahun terus meningkat ya. Kalau dari angka tahun lalu itu ada 275.000 pekerja yang bisa bekerja di luar negeri. Tahun ini diperkirakan meningkat menjadi 300.000 ya Pak Firdaus. Dan ini sesuatu yang sangat bagus ya buat perkembangan. Kami dari podcast ini sengaja mengundang Pak Firdaus untuk teman-teman Sobat PPATK memahami benar apa fungsi tugas dari kewenangan BP2MI, dan tentunya Sobat PPATK juga kalau mau bekerja di luar negeri itu bisa mendapatkan informasi lewat podcast ini. Sebenarnya apa sih Pak tugas fungsi kewenangan dari BP2MI ini? Pertama-tama saya menyapa dulu Sobat PPATK, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bang View atas undangannya untuk sama-sama kita berdiskusi di podcast kali ini. Jadi memang tugas dan fungsi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia itu adalah memfasilitasi keinginan dari warga negara kita yang ingin bekerja di luar negeri, menjamin perlindungannya baik dari sebelum berangkat, kemudian selama mereka bekerja di luar negeri, dan juga setelah mereka kembali ke Indonesia seperti itu setelah menyelesaikan pekerjaannya di sana. Jadi secara besar, secara umum ya tugas dan fungsi dari BP2MI itu ya kurang lebih seperti itu. Kemudian itu penempatan dari pekerja migran kita yang ada di luar negeri itu modelnya seperti apa Pak? Difasilitasi oleh BP2MI atau ada memang yang mereka misalnya bisa mandiri atau bagaimana itu? Ini Pak, fasilitas yang diberikan oleh BP2MI. Ya, jadi begini Bang View, Sobat PPATK, kita di BP2MI itu ada 5 skema penempatan para pekerja migran kita ke luar negeri. Yang pertama itu skema G2G, Government to Government, pemerintah ke pemerintah, pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara penempatan. Nah, di situ ada 3 negara yang sudah bekerja sama dengan kita terkait skema G2G ini. Yang pertama Korea Selatan ya, Korea lah, Republik of Korea. Kemudian Republik Federal Jerman ya, kalau kita menyebutnya Jerman seperti itu. Kemudian Jepang itu udah lama tuh berlangsung kerjasama itu. Kalau yang Korea sama Jepang ini sudah lama. Nah kalau Jerman ini kurang lebih 1-2 tahun ini baru. Oke. Nah itu kan kita juga banyak bekerja di Arab Saudi, di Malaysia, lalu kemudian Taiwan, Hong Kong, itu sifatnya bukan G2G ya? Nah kalau yang di Arab Saudi, Hong Kong, Taiwan, kemudian beberapa negara lain juga banyak negara, itu skemanya P2P. Jadi ada 5 skema, tadi G2G, G2P, P2P, government to private, jadi swasta ya, pemerintah kita dengan swasta di luar negeri. Kemudian misalnya industri gitu Pak, swasta itu? Ya bisa semacam agensi juga atau perusahaan-perusahaan seperti itu. Ya. Oke.
Kemudian yang P2P tadi, yang private to private ini yang paling banyak nih. Oh, swasta kita dengan swasta di Swasta sana. di sana. Jadi Itu pengarah tenaga kerja dia atau ya, jadi dia perusahaan penempatan tenaga kerja yang resmi yang diakui oleh pemerintah kita. Kalau tidak salah ada sekitar 400-an ya, kalau data yang tercatat di Kementerian Ketenagakerjaan ada sekitar 400-an lebih P3MI. Jadi cukup banyak. Ini yang banyak. Jadi kalau misalnya Bang View tadi mengatakan tahun lalu 275.000, itu 90% lebih itu dari skema yang P2P. oh private to private Private itu. to private. Nah, terus ada lagi yang keempat skema mandiri. Nah, yang kelima ini yang UKPS. Jadi untuk kepentingan perusahaan sendiri. Yang untuk kepentingan perusahaan sendiri ini misalnya seperti ini. Indonesia punya perusahaan, misalnya taruhlah Pertamina seperti itu ya. Kemudian Pertamina ini dapat proyek-proyek pekerjaan di luar negeri. Nah, dia bisa bawa pegawai-pegawai Pertamina ini untuk bekerja di luar negeri. Jadi pegawai perusahaan kita sendiri yang kita pekerjakan di luar negeri gitu. Seperti itu. Jadi kalau luar negeri, tambang-tambang di beberapa daerah kita, mereka bawa pekerja sendiri, bawa model pekerja gitu ya? sendiri ke sana gitu. Sama misalnya kayak ada perusahaan-perusahaan dari Cina, dia punya tambang nikel di Morowali misalnya ya. Nah, itu kan banyak pekerja-pekerjanya yang juga dibawa ke Indonesia. Nah, ini sama nih UKPS, ini modelnya seperti itu. Jadi sesuatu yang lumrah itu ya Pak ya? Artinya badan usaha membawa pekerjanya dari negaranya masing-masing. Ya, jadi itu kalau di dalam dunia bisnis itu sesuatu yang lumrah, asalkan mungkin tapi ada aturan-aturannya yang harus kita ikuti. Seperti misalnya kalau di Indonesia yang boleh itu tentu yang expert ya. Iya. Kalau Pekerja kasar ya. pekerja kasar ya sebenarnya cukup dari dalam negeri saja gitu. Jadi Yang terjadi di Morowali kan sebaliknya ya Pak ya. Nah, itu nanti Nanti isu tersendiri tuh Pak ya. itu tersendiri lagi. Nah, dari 275.000 pekerja migran Indonesia yang ada di luar negeri itu, terbanyak di negara mana tuh Pak? Jadi sebenarnya kalau dari data kita ya, dari data Bank Dunia, ini kita bicara kalau yang 275.000 itu yang kita tempatkan tahun yang lalu. Iya. Tapi kalau kita total semuanya itu kalau menurut Bank Dunia itu ada 9 juta. 9 juta. 9 juta pekerja migran kita yang pernah bekerja di luar negeri. Nah, itu menurut Bank Dunia. Itu dihitung dari tahun per tahun atau akumulasi? Akumulasi. Nah, kalau data yang tercatat di kita itu ada sekitar 5 juta lebih sekarang. Kita punya Cisco P2MI namanya. Di situ mencatat seluruh pekerja migran. Jadi yang tercatat di Cisco kita itu adalah para pekerja yang ditempatkan secara legal, prosedural. Artinya tercatat dan terlapor di pemerintah. Jadi kalau kita bicara 5 juta yang ada di kita datanya, kemudian Bank Dunia bilang 9 juta, berarti ada 4 jutaan yang ilegal. Ilegal ya. Yang ditempatkan cara ini. Berapa lama biasanya mereka Pak bekerja di luar negeri itu? Ini tergantung dari negaranya. Kalau seperti Korea itu, dia itu bisa 3 tahun sampai 4 tahun 10 bulan, hampir 5 tahun sesuai dengan kontrak kerjanya ya. Kalau di negara Singapura bisa 2 atau 3 tahun, di Malaysia juga sama, Timur Tengah juga sama seperti itu. Jadi tergantung perjanjian di dalam kontrak kerjanya. Jadi dari 275.000 lah katakan ya Pak ya, pekerja migran kita di Indonesia itu, seberapa besar kontribusinya terhadap devisa kita? Iya. Jadi begini Bang View, ini yang harus menjadikan perhatian kita bersama ini. Iya. Jadi jangan, artinya begini, dalam membantu para pekerja migran ini kita tidak boleh setengah-setengah hati. Artinya jangan tanggung-tanggung lah. Karena menurut catatan dari Bank Indonesia itu para PMI kita itu memberikan kontribusi terhadap devisa yang masuk ke kita itu sebesar 227 triliun Setahun? setahun tahun 2023 itu menurut catatan resmi dari Bank Indonesia 227 triliun. Jadi nomor 2 setelah migas. Dan itu uang semua tuh Pak ya? Uang semua itu walaupun bukan uang kita ya, uangnya
para pekerja, tapi kan mereka cukup kontribusi bahwa ada visa gitu. Nah itu Bang View ya. Selain itu ya tentu kesejahteraan mereka dan keluarga ya. Nah ini juga yang perlu kita Multiplier effect itu pernah nggak tuh Bapak itu? Benar-benar. Jadi itu yang seharusnya cara berpikir kita itu kita buka. Jadi jangan melihat ini pekerja migran, jangan. Penghasilan yang mereka peroleh dari sana itu kan nanti dikirim ke keluarganya, atau mereka tabung untuk nanti mereka setelah kembali ke Indonesia, buat usaha, buat jadi rumah, gitu ya. Kalau untuk teman-teman kita, keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita yang hidup di desa, angka 5 juta, 10 juta kan sudah besar sekali itu. Jadi kok kalau di Korea itu gaji mereka rata-rata 24 sampai 25 juta. Rata-rata mereka bisa kirim ke keluarganya itu bisa 15 juta sebulan. Nah, itu operasionalnya 10 juta berarti 10 juta cukup karena mereka hidup, mereka makannya ditanggung perusahaannya, tempat tinggalnya ditanggung perusahaannya. Nah, paling mereka nanti kebutuhan tambahan misalnya untuk keperluan sehari-hari ya, keluar makan, atau nanti kalau hari libur mereka pengen apa belanja apa sesuatu. Jadi cukup di sana. Itu sudah kita lakukan survei seperti itu. Jadi betapa besarnya yang mereka kirim ke Indonesia, makanya remitansinya, devisa yang masuk itu besar, jadi 227 triliun itu tadi. Iya, saya pernah ada tetangga tuh Pak, dia kerja di Hong Kong gitu kan, kemudian kirim ke keluarga 5 juta sebulan, terus kemudian dikembangkan ternak sapi ya, itu anak sapi doang uang 5 juta kan udah bisa 5 ekor kan. Terus berkembang, jadi stimulasi itunya multiplier itu yang sangat luar biasa ya. Jadi begini Bang View, pemerintah kita khususnya pemerintah provinsi ya, kabupaten, kota sampai ke desa itu harus menyadari seperti itu. Jadi kalau ada warga daerahnya, warga kampungnya yang bekerja ke luar negeri ya seharusnya difasilitasi dengan baik. Karena itu akan membantu sangat berarti buat masyarakat di situ seperti itu. Nah kalau pekerja Indonesia mau bekerja di luar negeri, apa yang difasilitasi oleh BP2MI? Kalau secara umum ya, jadi kalau ya sama seperti pekerja-pekerja lain yang ingin bekerja ya, angkatan kerja seperti itu. Jadi mereka mendaftar dulu di dinas-dinas yang ada di pemerintah kabupaten kota di Depnaker ya, melalui sistem yang sudah terintegrasi, ada namanya siap kerja itu. Nah nanti di sana dibagi yang mau masuk, yang mau keluar negeri lewat Cisco P2MI nanti sudah terintegrasi itu ya, integrated sudah kita. Nah yang di dalam negeri ya seperti mekanisme biasa seperti itu. Nah nanti mulai dari masuk ke sistem kita sudah mulai memfasilitasi itu. Jadi berkas, data semua mereka kita cek semua ya. Kemudian dari sisi kompetensinya apa, skemanya apa, nanti di situ sudah mulai di situ kita fasilitasi. Jadi sampai mereka berangkat tuh. Jadi diinformasikan dibutuhkan dari suatu negara adalah kriterianya ABC seperti itu. Ada istilahnya job order. Job order. Kalau untuk yang skema P2P ya. Kalau skema yang G2G itu biasanya nanti ada ininya permintaan dikasih kuota. Kalau kita dengan Korea itu ada kuota. Jadi rata-rata setahun 12.000 misalnya seperti itu. Jadi dari job order tadi mereka menyesuaikan kebutuhan dari job order. Kemudian fasilitas yang diberikan oleh BP2M ini tadi berupa apa Pak? Pelatihan kah atau apa gitu? Ya, jadi dari job order itu kan nanti job order itu di-endorse sama perwakilan kita di luar negeri. Nah, nanti bisa dikirim ke BP2MI, bisa juga nanti dari P3MI ini yang mencari sendiri job order itu nanti. Nah, dari job order itu yang sudah ada yang sudah di-endorse itu nanti mereka ke Indonesia, mereka ada namanya SIP2MI. Jadi untuk merekrutnya itu izinnya harus dari kita. Jadi tidak job order itu ada, tetapi mereka langsung rekrutnya enggak. Izin rekrutnya harus dari kita. Harus dari kita. Dan kita juga ikut mengawasi para P3MI ini. Tapi kita tidak bisa memberikan sanksi kalau dia nakal seperti itu. Jadi kita hanya
merekomendasikan ke Kementerian Ketenagakerjaan ini nakal seperti itu, nanti bisa dikenakan sanksi karena banyak juga P3MI yang nakal juga gitu. Jadi dalam menyiapkan tenaga kerja kita itu kaitannya dengan Kementerian Tenaga Kerja seperti apa, Pak? Ya, jadi kalau kaitannya dengan Kementerian Ketenagakerjaan tentu kita banyak sekali ya kaitannya, tapi secara umum seperti ini. Kementerian Ketenagakerjaan itu secara umum dia memberikan arah dan kebijakan ketenagakerjaan khususnya untuk para PMI kita itu seperti apa. Nah, di BP2MI ini yang operatornya. Jadi kebijakan arah ininya oleh Kementerian Tenaga Kerja, pelaksananya nanti oleh kita. Jadi berbagi peran seperti itu. Iya. Termasuk pelatihan kalau itu di BP2MI. Ya, kalau pelatihan ini yang tanggung jawab pemerintah itu dari balai-balai latihan kerja yang ada di dinas-dinas sebenarnya. Kemudian juga kalau yang untuk swasta itu ya dari BLK yang ada di masing-masing P3MI. BP2MI sendiri memang ada beberapa seperti kita lakukan prelim atau OPP itu dalam rangka untuk mereview apakah PMI itu sudah siap atau belum. Jadi pada prinsipnya BP2MI itu tidak dalam rangka meningkatkan kompetensinya lagi. Jadi yang sudah mendaftar itu mestinya orang-orang yang sudah calon-calon para pekerja migran yang sudah siap sebenarnya. Jadi tugas penyiapannya itu sebenarnya di awal, tidak di awal. Nah, kita nanti setelah mereka mendaftar ingin bekerja, kita lihat apakah mereka ini sudah cukup mampu, cukup punya kompetensi atau tidak, seperti itu. Iya. Kalau saya lihat lah ya Pak, selayang pandang dari kesempatan bekerja di luar negeri itu cukup besar ya, Kak. Misalnya di Arab Saudi, di Dubai saya lihat tuh, di Qatar itu relatif lebih banyak gitu ya. Misalnya pekerja dari Manila, dari Filipina gitu ya yang bekerja. Kalau di Arab Saudi gitu ya, meski hubungan kita cukup baik dengan Arab Saudi, tapi tetap aja India, Pakistan, Bangladesh yang lebih dominan seperti itu gitu Pak ya. Nah, untuk ini kan kuenya besar di luar nih Pak, permintaan. Apa yang membuat kendala ketika di lapangan tuh yang kita lihat justru yang dari Filipina gitu ya. Itu apa Pak yang perlu ditingkatkan atau apa kendala sehingga pekerja migran kita itu bisa lah lebih memanfaatkan kesempatan yang ada di luar gitu. Iya, jadi Bang Pio seperti ini. Kalau kita berbicara soal kendala, ya tentu kendala ini banyak sekali kendalanya. Salah satu kendala yang memang dihadapi selain oleh para pekerja migran kita itu selain dari kompetensinya, itu dari bahasa. Bahasa itu sangat berpengaruh ya. Bahasa itu memang kadang-kadang juga menjadi kendala karena umumnya kalau di kita itu berbicaranya ya bahasa Indonesia kan masyarakat kita. Bedanya dengan beberapa negara seperti Filipina, dia bisa pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kalau kita memang harus benar-benar belajar itu bahasa. Termasuk yang bahasa Korea juga itu sama, kendalanya salah satu bahasa. Bahasa Arab juga sama. Nah, kalau mungkin kalau seperti di Filipina, di Timur Tengah itu banyak, walaupun kedekatan dari sisi budaya itu kita dekat, tapi banyak juga orang-orang Filipina yang notabene berbeda dari sisi agama maupun budaya, tapi banyak, terutama di negara-negara Arab yang sudah maju seperti Dubai, Emirat Arab di Dubai seperti itu banyak profesional tuh, jadi mereka bisa berbicara dalam bahasa Inggris seperti itu. Nah, ini kemampuan bahasa dari para pekerja migran kita ini yang memang tampaknya menjadi selain tadi kompetensi juga bahasa yang menjadi. Ya, itu juga artinya segmen pekerjaan yang bisa diraih oleh masyarakat kita itu kan masih yang level bawah, menengah gitu ke bawah ya. seperti itu ya. Nah, ada nggak upaya dari BP2MI untuk meningkatkan itu gitu ya? Misalnya ya profesional di bidang IT. Indonesia sekarang tuh udah banyak diwarnai oleh pekerja-pekerja dari India kan kalau untuk IT gitu ya.
Ya, memang upaya-upaya yang kita lakukan itu, jadi kalau kita lihat skemanya yang tadi saya sampaikan di awal tadi, dari 275.000 itu 90% itu kan yang P2P ya, yang G2G-nya itu masih sekitar 10%-an lah, mungkin belum nyampe. Jadi kita dari tahun ke tahun ini kita akan meningkatkan bagaimana sebenarnya peran pemerintah kita ini supaya yang skema G2G itu bisa naik ininya, bisa meningkat jumlahnya. Jadi kalau perlu berimbang tuh nanti. Karena kalau yang skema G2G ini lebih skill mereka lebih baik sebenarnya dibanding yang P2P. Nah, ini nanti yang terus kita tingkatkan. Jadi kalau sekarang itu kan masih 3 negara, Korea yang skema G2G tadi, Korea, Jepang, Jerman. Nah, kita sebenarnya sudah mengusulkan ada 19 negara lagi ke Kementerian Ketenagakerjaan untuk kita buatkan skema G2G-nya. Karena kalau skema G2G ini dia sudah pasti dia skill. Apakah yang low skill atau yang menengah, middle atau yang high skill seperti itu. Pak Firdaus ya, kalau kita lihat tuh kan potensi bisanya tenaga kerja Indonesia mendapatkan pekerjaan atau tersedianya lapangan di luar negeri itu kan cukup besar ya. Tadi Bapak sempurkan juga bahwa ada 19 negara sebenarnya yang berpotensi untuk kita skema G2G. Skema G2G ya, government to government kan. Nah, ini apa sebenarnya kendalanya tuh Pak? Ya, sebenarnya kendala utama itu sebenarnya dari keseriusan kita sebenarnya. Jadi skema yang G2G ini 3 negara ini saya sampaikan tadi, kalau Korea sama Jepang itu memang udah sejak BP2MI dulu namanya BNP2TKI ya, ada itu memang sudah ada. Nah, penambahannya baru yang Jerman ini 2 tahun terakhir inilah 2-3 tahun terakhir ini Jerman. Nah, kita sudah mempersiapkan yang 19 lagi sudah kita ajukan ke Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, ini nanti tinggal bagaimana keseriusan kita untuk bisa bernegosiasi dengan pemerintah 19 negara itu seperti itu. Dan juga peran dari market intelijen kita itu juga harus jalan, yang ada di kementerian-kementerian luar negeri perwakilan kita di sana, sehingga bisa memberikan informasi terkait peluang-peluang kerja yang ada di negara-negara itu ke kita, pemerintah kita. Sektor-sektor apa yang dibutuhkan, jabatan-jabatan pekerjaan apa yang dibutuhkan. Nanti kita sesuaikan dengan pendidikan dan pelatihannya di BLK yang ada di Indonesia seperti itu. Iya, jadi dia tidak bisa sendiri-sendiri, harus komprehensif, harus ada saling keterkaitannya gitu. Iya. Kalau saya lihat tuh bargaining kita tuh kan cukup kuat ya Pak untuk G2G tadi ya, misalnya dengan suatu negara tertentu di mana perdagangan kita mereka lebih surplus misalnya, kan dari situ kan bisa minta supaya negara itu menyiapkan gitu ya tenaga kerja yang ada. Ya, selain kendala tadi Pak ya, skill itu ya terutama ya. Iya, skill itu ya, karena negara-negara maju seperti kita ambil contoh di Timur Tengah lah ya, seperti Uni Emirat Arab ya, Dubai atau Qatar atau Kuwait, itu mereka sangat membutuhkan para pekerja migran sebenarnya. Karena memang mereka penduduknya sedikit tapi lapangan pekerjaannya banyak di sana. Nah, ini bagaimana kita harus bisa merebut, tapi mereka memang membutuhkan yang skill seperti itu. Nah, ini sebenarnya yang sudah kita upayakan terus-menerus. Mungkin beberapa waktu lagi nanti mungkin bisa ke Kuwait atau ke Qatar, itu peluang-peluang pekerjaannya. Kemudian Eropa juga sebenarnya banyak dibutuhkan para pekerja migran dari Indonesia. Nah, kalau untuk pasar di Amerika itu memang kita agak sulit untuk menembusnya karena mereka punya standar yang tinggi itu seperti itu. Dan tenaga kerja tingkat pengangguran di negara itu sendiri juga tinggi Pak. Dan kita harus bersaing dengan negara-negara Amerika Latin, itu kan banyak yang masuk ke Amerika. Jadi agak susah untuk menembusnya di sana. Iya, jadi apa langkah-langkah yang dilakukan oleh BP2MI di mana sekarang ini kan hampir 7 juta lebih ya tingkat pengangguran terbuka.
Iya, ada di Indonesia. Iya. Jadi step by stepnya itu dalam 5 tahun ke depan tuh Pak, untuk supaya yang 7 juta ini bisa bekerja gitu. Iya. Jadi kalau di dalam istilahnya pengangguran terbuka itu memang data terakhir yang kita dapatkan dari Kementerian Ketenagakerjaan itu sekitar 5%, ya, 5,2% dari 149-150 juta angkatan kerja seperti itu. Ya, jadi tadi benar sekitar 7-8 juta mungkin ya. Iya. Jadi pemerintah sebenarnya harus memiliki konsep secara utuh seperti itu. Jadi yang namanya lapangan pekerjaan itu bisa diciptakan di dalam negeri kita. Iya. Atau bisa juga dengan memfasilitasi masyarakat kita para pekerja migran yang memang ingin bekerja di luar negeri. Jadi yang tidak kebagian di dalam negeri, ya kita fasilitasi kalau memang mereka mau bekerja. Bukan berarti kita dorong-dorong berbondong-bondong luar negeri, enggak. Tapi kita tidak boleh melarang. Mau dikerja di dalam negeri silakan, mau di luar negeri silakan. Tapi kita negara memfasilitasi dengan baik. Nah ini mungkin konsep-konsep seperti ini ke depannya yang perlu kita dorong, supaya ada kesadaran dari terutama khususnya dari pemerintah daerah ya, karena masyarakat yang pekerja migran ini umumnya kan dari kabupaten, kota, kecamatan, desa seperti itu. Nah ini yang perlu kita dorong kesadarannya supaya juga peduli dengan warga daerahnya yang bekerja di luar negeri seperti itu. Terakhir nih Pak Firdaus ya, dari jenjang usia ya, yang sekarang misalnya mereka tamat SMA atau SMK atau baru sarjana gitu ya, ingin bekerja di luar negeri. Apa saja yang perlu mereka persiapkan Pak? Ya. Untuk mereka bisa bersaing, apa saja lagi yang perlu ditingkatkan, dikembangkan oleh calon tenaga kerja ini gitu. Dan di mana gitu Pak, kemungkinan besar bisa mereka dapatkan, negara apa saja gitu. Iya, jadi tentu yang pertama-tama kalau kita ingin bekerja ya, tidak hanya di luar negeri, bekerja di dalam negeri juga kita harus punya skill, harus punya kompetensi seperti itu. Jadi kalau kita tidak punya kompetensi, ya berarti kita kalah seperti itu. Nah ini yang udah kalah bersaing ya? Iya, kita sudah kalah bersaing seperti itu. Apalagi ini kan kita mau bekerja ke luar negeri. Nah kemudian baru persyaratannya apa saja. Misalnya kalau umur itu kan ya sekitar 45 itu masih diperkenankan. Kalau yang paling bawah berapa? Yang paling bawah itu usia 18 sudah 18 bisa. sampai 45 lah kira-kira ya. Lebih kurang seperti itu. Nah itu ada persyaratannya ya. Persyaratannya misalnya harus ada KTP standar lah itu ya, tercatat di Dinas Tenaga Kerja. Kemudian kalau di BP2MI juga harus melalui cara yang prosedural seperti itu. Kemudian kalau dia wanita, dia harus izin orang tua atau suaminya seperti itulah. Kemudian juga dia harus ya tadi yang punya skill itu seperti itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya berangkatnya harus berangkat resmi, yang legal gitu, ditempatkan secara legal. Nah, cari informasinya di mana? Ya di BP2MI bisa. BP2MI sudah punya media sosialnya, bisa dilihat di websitenya, bisa peluang-peluang kerjanya seperti apa. Kemudian lihat di pengumuman-pengumumannya atau di YouTube-nya ada, Twitter-nya ada, kemudian juga Facebook-nya juga ada di BP2MI, bisa dilihat di situ. Nah, seperti misalnya ke Korea, nanti kapan lagi mau dibuka pendaftarannya untuk Korea, bisa dilihat di situ. Kemarin yang tahun lalu yang daftar ke Korea itu 63.000 Bang View, tapi yang diterima itu sekitar mungkin separuhnya. Nah, nanti banyak juga berarti. Yang lulus ini ya, lulus ujian bahasanya. Itu mudah itu, nanti syarat-syaratnya ada. Jadi masing-masing negara itu punya spesifikasi sendiri-sendiri. Hongkong seperti apa yang dibutuhkan, itu semuanya ada di dalam ini kita, website kita. Taiwan juga di situ banyak seperti itu. Tapi kita pilihlah negara-negara yang memang sesuai ya, sesuai
ya di mana kita ingin bekerja, dan gajinya sekarang bagus-bagus. Jadi jangan hanya ke Malaysia begitu. Malaysia itu gajinya tidak cukup, ya maksud saya masih kalah dibanding sama negara-negara seperti Korea seperti itu. Kalau Korea rata-rata berapa mereka bisa bawa pulang tuh sebulan? Ya itu tadi, kalau gajinya rata-rata, kalau kita lihat kontrak kerjanya itu antara 24, 25 seperti itu. Mungkin lebih dari separohnya itu mereka bisa kirim ke keluarga-keluarga di Indonesia seperti itu. Atau mereka tabung ya. Jadi kemarin saya bayangkan tuh, kalau misalnya mereka bisa dari 24 juta itu mereka bisa tabung separohnya ya, atau 14 juta, 15 juta lah. Kalikan 1 tahun itu berarti kalau 15 juta kali 12 itu berapa? 150, 180 berarti ya. 180 kalikan taruhlah 200 kalikan 5 tahun, 1 miliar Pak. Yang bisa ditabung. Ya lebih kurang dikit lah. 1 miliar 800 juta. Satu desa 10 orang itu kan udah bisa mengembangkan desa itu sendiri 5 secara tahun ekonomi. gitu. Belum lagi itu gaji standar ya. Artinya dia bekerja, kalau standar internasional kan 8 jam. Kalau dia lembur, itu lemburnya tinggi Pak di sana. Kalau dari sisi jenis kelamin, lebih banyak mana permintaan antara laki-laki perempuan tuh Pak? Nah, kalau dia spesifik ini, kalau ke Timur Tengah itu umumnya perempuan. Kalau ke Hong Kong, Taiwan juga banyak perempuannya. Nah, kalau ke Korea itu laki-laki banyak. Jepang, Jerman tuh berimbang. Jadi tergantung negaranya di mana. Tapi kalau kita lihat komposisi dari perbandingan antara laki-laki perempuan itu sekitar 70% tuh perempuan. Ya. 30% yang laki-lakinya seperti itu. Oke, Sobat PPATK, luar biasa ya pemahaman pengetahuan yang disampaikan oleh Pak Firdaus kepada Sobat PPATK ya. Bangkit semangat kamu Sobat PPATK, jangan malas, jangan cuma scroll aja ya Pak Firdaus ya. Ya, tingkatkan pengetahuan, tingkatkan skill ya, sehingga kita punya nilai tambah untuk bersaing. Dan peluang itu sangat besar, baik di dalam maupun ke luar negeri. Tapi kalau saya lebih bagus kerja di luar negeri Pak Firdaus, karena banyak wawasan ya, kemudian semangatnya juga berbeda gitu kan, pengetahuan ya. Bang Vio, mohon izin sedikit, jadi buat Sobat PPATK yang memang berkeinginan untuk mencari pengalaman bekerja di luar negeri, siapkan dirimu dengan baik, raih peluang bekerja di luar negeri ya, karena peluang ini peluang kerjanya atau pasar kerjanya demikian besar, terutama untuk generasi muda. Di sana memang sangat dibutuhkan pekerja-pekerja migran dari berbagai negara untuk menghidupkan perekonomian mereka, ataupun untuk membantu merawat penduduk-penduduk yang sudah tua. Karena berbeda dengan Indonesia, kalau Indonesia komposisi penduduknya memang masih banyak yang muda-muda, tetapi kalau di luar negeri seperti negara-negara Eropa, Jepang, Korea itu kebanyakan memang hampir 60-70% mereka sudah lanjut usia seperti itu. Jadi yang tenaga kerjanya ini mereka butuhkan dari para pekerja migran, khususnya nanti dari Indonesia. Jadi raih peluang itu, rebut peluang itu, jangan jangan cengeng, tetapi kuatkan fisik, mental, supaya semangat, ya, Pak, ya? Semangat, cari pengalaman untuk bekerja di negara orang seperti itu. Mungkin itu dari pesan dari saya. Makasih Bang Vio. Terima kasih Pak Firdaus. Jadi Sobat PPATK, jangan lagi bermalas-malasan, bangkitkan semangat, peluang terbuka luas. Sepanjang kamu nggak, istilahnya apa tuh, rebahan. Oke Sobat PPATK, jumpa lagi di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan. Kalau bersih, kenapa harus risih?